Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus pada satu pola pikir spesifik nih dari buku The Seven Sigma Mindset. Iya, kita masuk ke bab 8, pola 1 ya. Betul, tentang apa yang disebut thought villainizing. Atau kalau di Indonesia kan ya, memvonis pikiran lah. Memvonis pikiran. Anda mungkin pernah kan punya pikiran yang rasanya kok mengganggu banget? Atau rasanya kok jahat gitu? Kayak melawan Anda? Seringkali ya, pikiran-pikiran yang nggak diinginkan muncul. Nah, gimana kalau ternyata pikiran-pikiran yang kesannya jahat itu sebenarnya nggak bermaksud menyakiti Anda? Oke, mari kita bedah ini ya. Jadi, thought villainizing itu, menurut sumber ini ya, itu terjadi pas Anda ngasih label. Ngasih label buruk atau jahat gitu ya. Iya, kepikiran tertentu. Mungkin pikiran yang rasanya, aduh, salah secara moral. Kayak mikir mau nyakitin seseorang, atau nyuri, atau ngelanggar aturan. Pokoknya pikiran yang kita anggap musuh gitu. Oke, terus gimana pandangan buku ini soal itu? Nah, yang menarik di sini, teks ini bilang kalau pikiran kita itu kayaknya nggak dirancang buat melawan diri sendiri deh. Masuk akal sih. Secara evolusi ya kan, sabotaj sendiri itu nggak logis sama sekali. Kalau ada mekanisme pikiran yang terus-terusan merugikan kita, harusnya udah hilang dari jutaan tahun lalu oleh seleksi alam. Benar juga ya. Jadi, kemungkinan besar, gitu argumennya, bahkan pikiran yang tampak paling negatif atau gelap sekalipun, itu punya tujuan positif di baliknya. Tersembunyi mungkin, tapi ada. Betul, kayak yang disebutkan di buku ini kan. Contohnya pikiran yang mengganggu soal keselamatan anak. Mungkin munculnya dari keinginan yang dalam banget buat melindungi. Iya, meskipun rasanya nggak enak ya cemas terus. Atau skeptisisme yang berlebihan sama orang baru. Bisa jadi itu asalnya dari keinginan buat hati-hati ya kan? Biar nggak ketipu atau kecewa. Ada niat baiknya di situ. Persis. Nah, tapi apa konsekuensinya kalau kita terus-terusan memvonis pikiran kita ini? Nah, iya. Apa dampaknya? Teks ini nunjukin kalau itu malah memicu sikap defensif dalam diri kita. Jadi kayak pandangan kita menyempit. Oh, kayak tunnel vision gitu ya? Betul, tunnel vision. Kita jadi fokus banget sama ancaman yang dirasakan dari pikiran itu, terus cari solusi cepat aja. Nggak bisa lihat gambaran besarnya. Akibatnya? Akibatnya, ya kemampuan kita buat berpikir bebas, buat kreatif cari solusi, itu malah jadi terbatas. Pilihan kita jadi kayak tertutup gitu, kita jadi kaku. Wah, oke. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik dari sumber ini. Alternatifnya, Iya, alternatifnya. namanya thought devillainizing. Atau kalau kita coba artikan, ya mendekriminalisasi pikiran lah. Mendekriminalisasi, jadi nggak dianggap penjahat lagi ya. Iya. Ini idenya itu kita coba lihat dan pahami niat positif di balik setiap pikiran. Sekalipun pikiran itu bikin kita nggak nyaman banget. Penting nih digarisbawahi ya. Gimana? Ini bukan berarti kita membenarkan tindakan berbahaya yang mungkin muncul dari pikiran itu loh ya. Oh iya, benar. Bukan soal tindakannya. Bukan, tapi murni memahami motivasi atau kebutuhan di balik pikiran itu sendiri. Apa sih yang sebenarnya dia mau capai? Mengingatkan sama pandangan Milton Erickson yang dikutip juga di sini kan, soal perilaku pun sering punya niat baik. Oh iya, iya. Nah, begitu pula pikiran. Gitu argumennya. Masalahnya mungkin bukan di pikirannya, tapi di ketidakmampuan pikiran itu buat nemuin cara yang lebih sehat atau konstruktif buat memenuhi niat positifnya. Mungkin karena kurang perspektif atau cara lain gitu ya. Bisa jadi kurang sumber daya internal lah istilahnya. Nah, kalau kita bisa memahami niat ini, bahkan pada pikiran yang sulit kayak iri hati, Iri hati misalnya. iya, iri hati itu kan gak enak banget ya. Tapi mungkin di baliknya ada kebutuhan akan pengakuan atau apresiasi yang gak terpenuhi. Kalau kita paham ini, konflik batin kita bisa berkurang drastis. Jadi kayak bernegosiasi dengan bagian diri kita sendiri ya. Persis, mirip kayak studi soal negosiasi antar manusia. Kalau kita asumsi pihak lain punya niat baik, meskipun caranya mungkin keliru, konfliknya cenderung lebih mudah reda. Nah, ini bisa kita terapkan ke dialog internal kita. Oke, menarik banget ini. Jadi, gimana caranya kita coba menerapkan ini di kehidupan sehari-hari? Ada tips praktisnya nggak dari sumber ini? Ada. Intinya sih, gimana kita berinteraksi secara beda sama pikiran itu, bukan ngelawan langsung. Caranya? Salah satunya bertanya ya. Betul. Anda bisa tanya ke diri sendiri, oke, pikiran ini nih meskipun rasanya nggak enak atau caranya keliru, sebenarnya dia lagi nyoba capai tujuan positif apa ya buat saya?
Terus? Terus tanya juga apa ruginya kalau pikiran ini hilang sama sekali. Nah, mikirin ini aja udah bisa ngubah perspektif kita ke pikiran itu. Oke, itu satu cara. Ada lagi? Ada lagi pakai visualisasi. Coba deh perhatiin, pikiran itu terasa atau kelihatan kayak gimana di benak Anda. Maksudnya? Ya, apakah dia gelap, berat, besar, kecil, bergerak? Coba aja rasain sensasinya. Terus mainkan representasi itu di kepala Anda. Dimainkan gimana? Misalnya, kalau pikiran itu terasa gelap, coba bikin jadi lebih terang warnanya. Kalau terasa berat, coba bikin jadi lebih ringan. Lihat apakah pesannya atau rasanya jadi berubah. Ini cara simbolis buat ngubah hubungan kita sama pikiran itu. Wah, unik juga ya caranya. Kayak mainan imajinasi gitu. Bisa dibilang gitu. Nah, buat Anda yang lebih suka nulis, ada juga teknik jurnal. Oh, journaling ya? Gimana tuh? Gampang aja, tulis dulu pikiran negatif yang lagi ganggu itu. Udah? Terus coba brainstorm, pikirin dan daftarin 3 kemungkinan niat positif di balik pikiran itu. 3 kemungkinan niat baiknya gitu ya? Iya, apa aja yang kepikiran. Terus pilih deh mana dari 3 itu yang rasanya paling klik atau paling masuk akal buat Anda saat ini. Oke, udah dipilih. Terus? Nah dari situ, pikirin lagi, kalau emang ini niat baiknya, gimana ya cara yang lebih oke, lebih sehat buat memenuhi kebutuhan ini? Tulis beberapa ide konkret yang bisa Anda coba lakuin. Jadi prosesnya bertahap gitu ya? Identifikasi pikiran, cari niat positifnya, terus cari cara baru yang lebih baik. Betul, lebih konstruktif. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari penelusuran kita soal thought villainizing ini, kayaknya intinya adalah daripada kita capek-capek perang lawan pikiran tertentu, Atau ngutuk-ngutuk pikiran itu ya. iya, mending kita coba pahami niat positif di baliknya, mendekriminalisasi pikiran itu. Ini justru bisa membebaskan energi mental kita ya kan? Banget. Dan membuka pintu buat solusi-solusi yang mungkin lebih kreatif, yang nggak kepikiran sebelumnya kalau kita masih kejebak dalam mode melawan. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besarnya lagi nih, perubahan cara pandang ini dari memvonis jadi memahami niat, Ini jadi kayak satu langkah kunci ya, kunci menuju apa? menuju cara berpikir yang lebih fleksibel, lebih adaptif, nggak terlalu terkekang sama penilaian baik atau buruk terhadap pikiran kita sendiri. Dan ini elemen penting dalam kerangka Seven Sigma Mindset yang dibahas di buku ini. Intinya memperluas kapasitas mental kita. Oke, nah sebagai penutup, ini mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Kalau seandainya pikiran Anda itu bukanlah penjahat yang harus dikalahkan, tapi mungkin cuma pembawa pesan yang keliru arah aja, atau mungkin kurang terampil nyampein maksud baiknya. Nah, gimana pandangan itu akan mengubah cara Anda mendengarkan dan berdialog dengan isi kepala Anda sendiri? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.